Salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu, sejak Indonesia memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan bagi anak-anak bangsanya, pemerintah mulai menyusun kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat secara sentralistik dan diberlakukan bagi seluruh anak bangsa di seluruh Indonesia. Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat, akan sulit mencapai tujuan pendidikan. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, sudah beberapa kali diadakan perubahan dan perbaikan kurikulum yang tujuannya sudah tentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, guna mencapai hasil yang maksimal. Pentingnya peran dan fungsi kurikulum memang sudah disadari dalam sistem pendidikan nasional. Ini dikarenakan kurikulum merupakan alat krusial dalam merealisasikan program pendidikan, baik formal maupun non-formal, sehingga gambaran sistem pendidikan dapat terlihat jelas dalam kurikulum tersebut. Dengan kata lain, sistem kurikulum pada hakikatnya adalah pendidikan itu sendiri. Kemudian ada fungsi kurikulum. Fungsi yang pertama, yaitu kurikulum sebagai pencapaian tujuan belajar. Kurikulum pada suatu sekolah merupakan suatu alat atau usaha mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan sekolah tertentu yang dianggap cukup tepat dan krusial untuk dicapai. Sehingga, salah satu langkah yang dilakukan adalah meninjau kembali tujuan yang selama ini digunakan oleh sekolah yang bersangkutan. Maksudnya, bila tujuan-tujuan yang diinginkan belum tercapai, orang akan cenderung meninjau kembali alat yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Misalnya, dengan meninjau kurikulumnya, pendidikan tertinggi sampai pendidikan terendah mempunyai tujuan, yakni tujuan akan tercapai setelah berakhirnya aktivitas belajar. Program tersebut harus disusun secara logis, sistematis, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Yang kedua, yaitu kurikulum sebagai organisasi pembelajaran tersusun. Kurikulum sebagai sistem pembelajaran tersusun untuk memberikan pengalaman yang dapat mendukung perkembangan anak didik sehingga mereka bisa memperoleh bekal hidup yang berguna di masa depan. Dalam konteks pendidikan Islam, tujuan pendidikan harus berfokus pada kebutuhan peserta didik, memberi mereka pengetahuan yang relevan untuk menghadapi kehidupan mereka kelak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, didiklah anak-anakmu karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan, termasuk dalam pendidikan Islam, harus bersifat dinamis dan sesuai dengan kondisi sosial, sejarah, dan budaya pada zaman mereka. Anak-anak perlu dipersiapkan dengan pemahaman yang sesuai dengan zaman yang mereka hadapi, yang tentunya berbeda dengan zaman orang tua mereka. Artinya, pendidikan tidak hanya sebatas menyampaikan nilai pengetahuan, tetapi juga mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan zaman mereka. Yang ketiga, yaitu fungsi kurikulum bagi pendidik. Guru merupakan pendidik profesional yang implisit telah merelakan dirinya untuk memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang ada di pundak para orang tua. Tatkala menyerahkan anak ke sekolah, berarti orang tua sudah melimpahkan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru atau pendidik. Tentunya, orang tua berharap agar anaknya menemukan guru yang baik, kompeten, dan berkualitas. Dalam praktik, guru merupakan ujung tombak pengembangan kurikulum sekaligus sebagai pelaksana kurikulum di lapangan. Guru juga sebagai faktor kunci dalam keberhasilan suatu kurikulum. Bagaimanapun baiknya suatu kurikulum disusun, pada akhirnya akan sangat bergantung pada kemampuan guru di lapangan. Efektivitas suatu kurikulum tidak akan tercapai jika guru tidak dapat memahami dan melaksanakan kurikulum dengan baik sebagai pedoman dalam pembelajaran. Artinya, guru tidak berfungsi sebagai pengembang kurikulum tetapi juga pelaksana kurikulum. Guru betul-betul dituntut untuk meningkatkan kompetensinya sebagai sesuai dengan perkembangan kurikulum itu sendiri, perkembangan iptek, perkembangan masyarakat, perkembangan psikologi belajar, dan juga perkembangan ilmu pendidikan. Guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi personal, dan juga kemampuan sosial secara seimbang dan terpadu.
Bagi guru, memahami kurikulum suatu hal yang mutlak dan harga mati. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh guru dan disampaikan pada peserta didik harus sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Guru dengan kurikulum tidak bisa terpisahkan, tetapi harus merupakan satu kesatuan yang utuh hingga menjadi satu raga. Kemudian, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan administrator dan supervisor yang mempunyai tanggung jawab terhadap kurikulum. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan para pembina lainnya ialah yang pertama, sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi dalam menciptakan situasi belajar untuk menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik. Yang kedua, sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi dalam memberikan bantuan kepada guru-guru atau pendidik agar dapat memperbaiki situasi mengajar. Yang ketiga, sebagai seorang administrator, menjadikan kurikulum sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum pada masa mendatang. Yang terakhir, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi atas kemajuan belajar mengajar. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi orang tua. Bagi orang tua, kurikulum difungsikan sebagai bentuk adanya partisipasi orang tua dalam membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Bantuannya dimaksud dapat berupa konsultasi langsung dengan sekolah atau guru mengenai masalah-masalah menyangkut anak-anak mereka. Bantuan berupa pikiran, materi dari orang tua atau masyarakat. Anak dapat melalui lembaga komite sekolah. Dengan membaca dan memahami kurikulum sekolah, para orang tua dapat mengetahui pengalaman belajar yang diperlukan anak-anak mereka, sehingga partisipasi orang tua ini pun tak kalah pentingnya dalam menyukseskan proses belajar mengajar di sekolah. Meskipun orang tua telah menyerahkan anak-anak mereka kepada sekolah agar diajarkan ilmu pengetahuan dan dididik menjadi orang yang bermanfaat bagi pribadinya, orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama, namun, tidak berarti tanggung jawab kesuksesan anaknya secara total diserahkan kepada sekolah. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi sekolah tingkat di atasnya. Kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan. Penyesuaian dalam kurikulum yakni yang pertama, jika sebagian kurikulum setelah bersangkutan telah diajarkan pada sekolah yang berada di bawahnya, sekolah dapat meninjau kembali perlu tidaknya bagian tersebut diajarkan. Yang kedua, jika keterampilan tertentu yang diperlukan dalam mempelajari kurikulum suatu sekolah belum diajarkan pada sekolah yang berada di bawahnya, sekolah dapat mempertimbangkan masuknya program tentang keterampilan-keterampilan ini ke dalam kurikulumnya. Baik, kurikulum selanjutnya adalah penyiapan tenaga baru. Jika suatu sekolah berfungsi menyiapkan tenaga pendidik bagi sekolah yang berada di bawahnya, perlu sekali sekolah tersebut memahami kurikulum sekolah yang berada di bawahnya itu. Pengetahuan tentang kurikulum sekolah yang berada di bawahnya berkaitan dengan pengetahuan tentang isi, organisasi, atau susunan serta cara pengajarannya. Dengan harapan hal itu akan membantu sekolah dan pendidik dalam melakukan revisi-revisi dan penyesuaian kurikulum. Sebagai contoh, jika pengajaran IPA di SD atau MI menggunakan metode eksperimen, pelajaran tentang cara pelaksanaan metode eksperimen hendaknya diinterpretasikan di SMP atau MTS. Jika pada kurikulum SD atau MI telah diperkenalkan matematika modern, pelajaran mengenai matematika di SMP atau MTS hendaknya disesuaikan dengan pendekatan di SD, MI, dan seterusnya. IPIT 20. Baik, fungsi yang terakhir adalah fungsi kurikulum bagi masyarakat. Kurikulum suatu sekolah juga berfungsi bagi masyarakat dan pihak pemakai lulusan sekolah bersangkutan. IPIT 21. Dengan mengetahui kurikulum suatu sekolah, masyarakat sebagai pemakai lulusan dapat melaksanakan sekurang-kurangnya dua macam. Yang pertama, ikut memberikan kontribusi dalam memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang dibutuhkan. Yang kedua, ikut memberikan kritik dan saran konstruktif demi penyempurnaan masyarakat. Program pendidikan di sekolah agar lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja. Di samping mempunyai fungsi di atas, kurikulum juga memiliki fungsi lain yang tentunya memiliki pendekatan berbeda-beda dengan sebelumnya, sebagaimana dikemukakan oleh Alexander Inglis dalam bukunya Principles of Secondary Education 1981 sebagai berikut.
Pertama, the adjustment of adaptive function atau bisa disebut juga dengan penyesuaian. Anak didik hidup dalam suatu lingkungan sehingga anak didik dituntut untuk mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan tersebut. Lingkungan senantiasa berubah, tidak statis, bersifat dinamis, karena itu anak didik diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi seperti itu. Semuanya mesti disesuaikan dengan kondisi dan keadaan perorangan. Program pendidikan harus diarahkan pada berbagai aspek kehidupan, sarana, dan juga usaha anak didik dalam mengembangkan kehidupannya sebagai individu, anggota masyarakat, atau warga negara. Kedua, the integrative function atau pengintegrasian. Dalam hal ini, orientasi dan fungsi kurikulum adalah mendidik anak didik agar mempunyai pribadi yang integral, mengingat anak merupakan bagian integral dari masyarakat. Pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Kehidupan sosial selalu mengalami perubahan sebagai akibat kemajuan dan teknologi. Perubahan tersebut memunculkan beragam tuntutan kehidupan di berbagai aspek kehidupan manusia. Adanya perbedaan dan tuntutan kebutuhan yang beragam itu mengharuskan kurikulum mampu mempersiapkan anak didik yang terintegrasi, sehingga anak didik mampu berintegrasi dalam kehidupannya dan akan menjadi manusia yang berarti nantinya. Implikasinya, anak didik menjadi bagian integral dari masyarakat dimanapun ia berada. Kurikulum diharapkan mampu mempersiapkan anak didik agar mampu mengintegrasikan diri dalam masyarakat dengan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan cara berpikir yang dimiliki, sehingga ia dapat berperan dan memberi kontribusi kepada masyarakat. Yang ketiga, the different function atau bisa disebut juga dengan pembeda. Kurikulum seharusnya dapat menanggapi keberagaman individu dalam masyarakat. Pada dasarnya, perbedaan heterogenitas akan merangsang pemikiran kritis dan kreatif, yang pada akhirnya mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa solidaritas dan integrasi akan diabaikan, tetapi keberagaman tersebut justru dapat dicegah terjadinya stagnasi sosial. Peran pendidikanlah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada itu secara wajar, sehingga anak didik dapat hidup dalam masyarakat yang senantiasa beraneka ragam namun satu tujuan pembangunan tersebut. Barangkali dapat diinterpretasikan bahwa pendidikan dan kurikulum penyebaran harus diorientasikan kepada pengembangan potensi yang berbeda-beda dari anak didik, sehingga perlakuan atau treatment terhadap berbeda-bedanya mempertimbangkan perbedaan kemampuan dan potensi masing-masing. Keempat, the proper function atau bisa disebut juga dengan persiapan. Kurikulum berfungsi sebagai persiapan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Sekolah tidak dapat memberikan semua ilmu yang dibutuhkan, sehingga kurikulum dirancang agar siswa siap untuk belajar lebih lanjut sesuai minat dan kemampuannya. Ada dua arah utama fungsi kurikulum. Yang pertama adalah persiapan pendidikan lanjutan. Kurikulum terutama di SMA atau MA dirancang agar siswa memiliki dasar pengetahuan yang cukup untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah persiapan dunia kerja. Kurikulum di sekolah kejuruan seperti SMK atau STM lebih berfokus pada keterampilan praktik yang memungkinkan siswa langsung bekerja setelah lulus, meskipun tetap terbuka untuk melanjutkan pendidikan. Kesimpulannya, kurikulum memiliki fungsi utama sebagai persiapan baik untuk pendidikannya lebih tinggi maupun untuk memasuki dunia kerja, tergantung pada jenis dan jenjang sekolahnya. Yang kelima adalah the selective function atau pemilihan. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa fungsi kurikulum adalah diferensiasi, yakni memberikan pelayanan-pelayanan kepada anak didik sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada dirinya. Antara keberbedaan atau diferensiasi dengan pemilihan atau seleksi merupakan dua hal yang erat sekali hubungannya. Pengakuan atas keberadaan mereka berarti ada keinginan untuk memberikan kesempatan bagi anak didik dalam memilih apa yang diinginkan dan menarik minat. Karenanya, dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut, kurikulum perlu disusun secara luas, serta bersifat fleksibel dan luas. Selain itu, kurikulum hendaknya dapat memberikan pilihan yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuan peserta anak didik. IPID 11. Baik, yang terakhir adalah the diagnostic function, diagnostik dari Hamalik 1999. Salah satu aspek pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan anak didik agar mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya.
Ini semua dapat dilakukan apabila mereka menyadari semua kelemahan dan kekuatan yang ada pada dirinya mereka melalui eksplorasi dan prognosis, sehingga dia sendiri dapat memperbaiki kelemahan tersebut dan mengembangkan fungsi kurikulum dalam mendiagnosis dan membimbing anak didik agar berkembang secara optimal dari IP 12. Fungsi diagnosis adalah agar siswa dapat mengadakan evaluasi kepada dirinya dan menyadari semua kelemahan dan kekuatan diri sehingga dapat memperbaiki dan mengembangkannya sesuai dengan kemampuan yang ada, yang pada akhirnya dapat berkembang secara maksimal dalam masyarakat. Hal ini relevan dengan fungsi pendidikan Islam, yakni menanamkan nilai-nilai insani dan nilai-nilai ilahi pada peserta didik. Menurut Noeng Muhajir 1987-163, nilai budaya termasuk nilai insani, sedangkan nilai agama termasuk nilai ilahi. Relasi antara kedua nilai tersebut menjadi linear koheren, yang ada hubungan hierarkis dan etis yang menjadi rujukan dan pemandu semua nilai. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang peranan pengembangan kurikulum. Apa sih peranan pengembangan kurikulum? Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidik atau peserta didik. Apabila dianalisis secara sederhana sifat dari masyarakat dan kebudayaan, di mana sekolah sebagai institusi sekolah melaksanakan operasinya paling tidak dapat ditentukan 3 jenis peranan kurikulum yang dinilai sangat pokok atau krusial, yaitu yang pertama adalah peranan konservatif, yang kedua peranan kritis dan evaluatif, yang ketiga adalah peranan kreatif. Ketiga peran tersebut sama pentingnya dan saling berkaitan, yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Baik, yang pertama adalah peranan konservatif. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang peranan konservatif. Kurikulum berperan penting dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda melalui pendidikan. Sekolah sebagai lembaga sosial membantu membentuk perilaku siswa sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kurikulum disebut konservatif karena berfungsi sebagai alat untuk meneruskan warisan budaya, sehingga pendidikan menjadi jembatan yang menghubungkan siswa dengan kehidupan sosial yang semakin kompleks. Yang kedua adalah peranan kritis dan evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah sejalan dengan perkembangan zaman yang terus berputar. Sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan masa mendatang dihilangkan dan diadakan modifikasi serta dilakukan perbaikan. Dengan demikian, kurikulum perlu mengadakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu. Maksudnya, kurikulum itu selain mewariskan atau mentransmisikan nilai-nilai kepada generasi muda, juga sebagai alat untuk mengevaluasi kebudayaan yang ada. Apakah nilai-nilai sosial yang ada atau di bawah itu sesuai atau tidak dengan perkembangan yang akan datang, serta apakah perlu diadakan perubahan atau tetap seperti aslinya. Yang ketiga adalah peranan kreatif. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang peranan kreatif. Kurikulum berperan penting dalam pendidikan dengan menciptakan kegiatan yang kreatif dan konstruktif. Tujuannya adalah membantu siswa mengembangkan potensinya agar siap menghadapi masa depan. Sekolah hadir untuk membimbing siswa agar menjadi individu yang mandiri dan mampu menyelesaikan berbagai tantangan hidup. Oleh karena itu, kurikulum dirancang tidak hanya untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga untuk membentuk karakter dan keterampilan siswa. Dalam praktiknya, kurikulum harus seimbang dalam 3 hal, yaitu yang pertama, mengembangkan ilmu dan teknologi, membentuk karakter, dan mempersiapkan siswa menghadapi masa depan. Jika keseimbangan ini tercapai, pendidikan akan menghasilkan generasi yang siap dan terampil. Jepang bisa menjadi inspirasi mereka belajar dari Barat, tetapi tidak meniru begitu saja. Mereka menyesuaikan ilmu yang dipelajari dengan budaya mereka sendiri, sehingga tetap maju tanpa kehilangan jati diri. Dari sini kita bisa belajar bahwa pendidikan yang baik tidak hanya soal ilmu dan teknologi, tetapi juga bagaimana menerapkannya tanpa melupakan identitas bangsa. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan masih banyak kurangnya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di dalam forum yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.